Anda kan bukan kader Gerindra, Anda kader Golkar, wakil ketua umum Golkar bahkan. Tapi bahkan Anda rela dipecat dengan hormat dari Golkar demi mendukung Pak Prabowo. Kenapa bisa sampai segitu loyalnya? Kenapa yakin sama Pak Prabowo? Dulu saya kan terlibat dalam Pilkada DKI. Waktu itu yang mengusung Pak Anies kan Pak Prabowo juga. Oke. Nah, dari situ saya ada hubungan yang baik karena kita sering diskusi, sering ngobrol dan sebagainya. Saya melihat beliau ya itu tadi nasionalismenya dan patriotismenya yang tinggi. Saya kagum sama beliau. Sehingga ya itu tadi saya melihat bahwa 2019 beliau ingin berjuang demi ini Indonesia sebagai nasionalismenya yang kuat dan beliau patriot. Ya saya berada di Prabowo Sandi waktu itu kan. Dan saya mundur dari partai waktu itu sebagai pengurus. Bang Erwin, satu kali Pak Prabowo jadi cawapres, ini yang ketiga kali untuk jadi capres. Apa keyakinan yang bikin abang yakin kali ini Pak Prabowo pasti menang? Yang paling penting kan ada nuansa yang berubah, suasana yang berubah. Bahwa pemilih Indonesia itu adalah pemilih tengah, pemilih yang ingin berbicara tentang masa depan, berbicara tentang keadilan, berbicara tentang ekonomi. Sehingga beliau kan sekarang ini selalu memposisikan sebagai tokoh yang membawa paham-paham tengah atau paham-paham jalan ketiga, atau yang kita sering dengar dari beliau adalah ekonomi Pancasila yang beliau promosiin gitu, yang beliau ingin bawa dalam pemilu besok dan tentunya kalau beliau terpilih. Kalau kita bicara soal strategi kampanye, kan ada tagline gemoy yang kemudian dipakai oleh pasangan Prabowo Gibran begitu dengan hal-hal yang lucu-lucu, tapi kemudian kan pasangan lain atau tim ses lain mengatakan itu hanya gimmick-gimmick politik, sementara pemilih sekarang butuh hal-hal yang konkret dan juga serius. Gimana jawab itu? Ya kadang-kadang identitas itu penting ya. Contoh Pak SBY, ya beliau kan seorang yang kuat narasinya dalam pesan, retorikanya bagus. Kemudian muncul Pak Jokowi yang wong deso, dekat dengan rakyat, ada identitas semacam itu. Nah kemudian sekarang kan masyarakat ingin melihat juga pemimpinnya tegas, tapi di satu sisi ingin pemimpinnya yang lembut. Ya pernah saya beritahu Pak Prabowo lebih setahun lalu ya, saya sampaikan bahwa we don't need a tough person to cut tender chicken. Ya, artinya be soft. Ya alhamdulillah selama lebih dari 1,5 tahun beliau ya memperlihatkan ya otentiknya. Beliau menggemaskan gitu ya. Dan itu asli, bukan dibuat-buat. Kita sering ngelihat di beberapa media sosial Pak Prabowo joget-joget begitu ya bersama beberapa penyanyi gitu. Misalnya taruhlah Teh Meli yang pernah saya lihat sendiri di media sosialnya. Itu natural ya, memang begitu karakternya? Ya begitu, cuman kan sekarang era digital kan, era visualisasi. Kita lihat di Instagram, kita lihat di YouTube, kita lihat di Facebook, apalagi TikTok. Jadi semua era media sosial sekarang ini, sehingga ada faktor psikologi sosial dari visualisasi yang dilihat dari masyarakat dari sosial medianya. Jadi itu natural. Kalau nggak natural kan nggak sering. Dan itu tanpa ditanya beliau udah kayak gitu. Dan itu apa adanya. Cuman selama ini mungkin tidak pernah terekspos karena mungkin dulu eranya belum sosial media yang seperti sekarang ini. Terus mungkin tim digitalnya mungkin tidak mengangkatnya seperti sekarang ini. Tetapi karena era di TikTok yang didorong oleh milenial, ya kemudian muncul kan. Ya, gemoy itu juga dari netizen kan, bukan dari tim. Yang kedua juga beliau memang humanis, ya beliau dekat dengan kalau beliau dulu beliau adalah komandan ya dekat dengan prajuritnya. Cuman kadang-kadang ini kembali lagi pada visualisasi kan.
how content creator bisa membuat visualisasinya seperti itu. Nah, dengan semua apa yang muncul di media sosial, itu ada hubungannya nggak dengan ceruk pemilih yang memang di atas 50% sekarang anak-anak milenial? Ya, karena anak-anak milenial kan ingin mencari pemimpinnya pertama bisa menjawab kegelisahan mereka tentang biasanya lapangan pekerjaan, terus biasa tentang corruption, terus kemudian tentang save the planet. Nah, tentang ya mereka punya cost of living, ya, seperti begitu. Nah, pertanyaannya biasa kita tanya, who do you think can solve your problem? Siapa yang bisa solve your problem? Nah, pertanyaan sederhana, kamu milih pemimpin yang cerdas atau yang tegas?